Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Rupa-rupanya saat ini di Indonesia marak sekali channel-channel YouTube yang membicarakan tentang kejelekan-kejelekan agama lain. Isinya tuduhan, fitnahan, hujatan, ejekan terhadap penganut agama yang lain. Dan uniknya itu dianggap sebagai sesuatu yang bersifat apologis. Jadi baraya begini ya, bahwa agama itu pada dasarnya adalah sebuah landasan dari moral, landasan kebaikan. Maka ketika kita sekarang mengetahui bahwa agama dijadikan sebagai landasan permusuhan dan kebencian, maka ini menunjukkan ada degradasi buruk dalam masyarakat itu. Masyarakat yang dimaksud itu mungkin dalam kondisi yang sakit parah, luar biasa. Uniknya misalkan ketika saya pernah mengunggah video tentang Pak Paul Zhang yang menghujat agama Islam, di situ saya katakan bahwa dia itu adalah pembenci. Tetapi banyak di antara orang-orang yang mengatakan dia bukan pembenci, dia hanya seorang apologis agama. Gak gitu baraya. Apologis itu adalah orang yang berusaha untuk membela agamanya, bukan menghina agama lain. Itu beda cerita. Kalau misalkan kita lihat dalam sudut pandang agama Islam, kita mulai dari Islam dulu aja ya. Agama Islam itu adalah agama yang aturan-aturannya sangat komplit dan eksplisit. Eksplisit dalam artian misalkan tentang debat agama. Di dalam Al-Quran itu jelas bahwa debat agama itu sebaiknya jangan dilakukan. Tetapi kalaupun harus dilakukan, maka ada syaratnya. Pertama, harus menggunakan hikmah. Dalam artian hikmah ini adalah kebijaksanaan atau ajaran-ajaran moral secara umum yang dianut oleh masyarakat tertentu. Yang kedua itu adalah harus dengan cara yang sebaik-baiknya. Jadi aturan debat agama itu di dalam Islam sudah ada seperti itu. Dan ada yang lebih penting lagi adalah bahwa tidak boleh sedikit pun menghujat Tuhan dari agama lain. Itu prinsip dalam ajaran agama Islam. Maka kalau baraya menemukan ada ustadz, ada ulama, ada tokoh agama atau ada siapapun yang mengklaim dirinya sebagai orang beragama tetapi kemudian dia menghujat agama lain, siapapun dia, maka dia telah melanggar ajaran agamanya. Bahkan kalau misalkan kita masuk ke dalam hadis, misalkan di hadis Tirmizi itu sampai dikatakan siapapun yang menghina maka dia tidak dikatakan beriman. Artinya ketika ada ustadz yang ngomong tentang menjelek-jelekan ajaran agama lain, dia ngakunya ustadz, jangan ditiru, karena bahkan pada saat dia sedang menghina pun dia sedang dalam kondisi tidak beriman. Bagaimana mungkin seseorang dikatakan sedang membela satu ajaran agama tertentu ketika dia sedang tidak beriman? Kan begitu. Nah, dalam wawasan yang semacam inilah saya bikin video ini. Saya ingin menunjukkan bahwa ketika saya harus membela ajaran agama Islam, misalkan, saya tidak harus menghujat agama yang lain. Sekarang kita akan membahas salah satu tema dalam agama Islam yang sering dianggap buruk oleh ajaran agama yang lain, yaitu tentang klaim. Bahwa orang-orang Islam itu seringkali katanya dianggap mengklaim bahwa tokoh-tokoh agama dari agama yang lain itu dianggap sebagai muslim. Misalkan ada pertanyaan, kenapa sih orang-orang Islam itu serakah banget, itu Yesus pun dikatakan sebagai beragama Islam dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan bahas itu tapi dalam diskusi yang terbuka dan sehat. Jadi ayo kita mulai. Baraya, dalam Islam Nabi Muhammad dikatakan sebagai Nabi akhir zaman, Nabi penutup. Ini adalah satu pernyataan yang sangat sakral dalam agama Islam. Sedemikian sehingga ketika ada orang yang paling taat sekalipun membuka kemungkinan bahwa akan ada Nabi lain setelah Nabi Muhammad, maka dipastikan dia akan dikucilkan dalam khasanah intelektualitas orang-orang Islam. Kenapa seperti itu? Karena memang di dalam Islam doktrinnya adalah Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Tetapi konsekuensi dari doktrin itu adalah bahwa Nabi Muhammad bukan pendiri agama Islam. Nabi Muhammad hanya penutupnya. Bahkan Nabi Muhammad sendiri mengilustrasikan bahwa dirinya hanyalah batu bata terakhir dari bangunan yang sangat megah yang sudah dibangun jauh-jauh hari sebelumnya. Bangunan yang dimaksud itu adalah Islam, dan Nabi Muhammad adalah pelengkap dan penyempurna dari bangunan itu. Lalu siapakah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu? Apakah yang dijelaskan di dalam Al-Quran? Iya, tetapi bukan hanya itu. Di dalam Al-Quran disebutkan ada beberapa puluh nabi, tetapi itu hanya percontohan. Karena
Nabi Muhammad diturunkan kepada orang Arab, maka Al-Quran itu akan berbicara kebanyakan dalam konteks kearaban pada waktu itu. Hermeneutikanya begitu kurang lebih. Maka orang-orang yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah orang-orang yang sebelumnya juga dikenal oleh orang-orang Arab pada masa itu. Maka nabi-nabi di dalam Al-Quran itu biasanya disebut berasal dari Israel, atau ada yang dari Romawi, dan ada yang berasal dari Arab kuno. Begitu ceritanya. Nah, tetapi walaupun begitu, tidak berarti nabi-nabi itu hanya segitu. Disebutkan bahwa jumlah nabi itu sangat banyak, ratusan ribu. Bahkan di dalam Quran dan Sunnah sampai disebutkan jumlah nabi itu sebanyak suku bangsa yang ada di dunia dari awal peradaban manusia sampai Nabi Muhammad. Artinya tidak ada satupun suku bangsa di dunia yang tidak diturunkan nabi kepada mereka. Maka dalam hal ini Islam tidak menganggap ada satu bangsa tertentu yang dianggap sebagai bangsa pilihan Tuhan. Tidak ada bangsa yang disebut sebagai Tuhan hanya berbicara terhadap bangsa ini, tetapi tidak berbicara pada bangsa yang lain. Tidak. Di dalam Islam, seluruh suku bangsa memiliki perwakilan di mana orang-orang itu mampu berbicara atau menangkap pesan dari Tuhan. Itu prinsipnya. Maka dengan demikian pada dasarnya seluruh agama itu berasal dari Tuhan yang sama, Tuhan yang Esa, Tuhan yang tunggal, dan dia keneh gitu. Nah, tetapi kemudian kenapa ajaran agama itu berbeda satu sama lain? Di dalam ajaran agama Islam, Tuhan itu menurunkan wahyu kepada seorang nabi, tetapi ketika nabi itu wafat, maka biasanya pengikut-pengikutnya itu akan mengubah-ubah ajaran agama, menambah-nambahkan atau mengurang-urangkan sesuai dengan kebutuhan dan nafsu mereka. Sama seperti orang-orang Islam zaman sekarang, seperti yang banyak saya sampaikan di episode-episode terdahulu, orang-orang Islam sekarang itu gemar sekali untuk membuat ajaran-ajaran baru atas nama Islam. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Itulah yang akhirnya menyebabkan orang-orang beragama di seluruh dunia itu nampak sangat berbeda-beda. Tetapi kalau kita melihat esensi dari ajaran agama itu, maka kita akan mengetahui ada sesuatu yang selalu sama. Nabi Muhammad mengatakan bahwa nabi-nabi itu jumlahnya banyak, sedemikian banyak sampai tidak layak untuk disebutkan karena terlalu banyak. Tetapi Nabi Muhammad menyebutkan ada kriterianya. Yang pertama adalah bahwa para nabi itu pasti akan menceritakan bahwa Tuhan itu Esa. Bagaimanapun bahasanya, bagaimanapun narasinya, bagaimanapun perwujudannya, pasti nabi-nabi itu pasti akan mengatakan bahwa Tuhan itu Esa. Kemudian yang kedua adalah bahwa nabi-nabi itu pasti akan menceritakan bahwa dunia ini akan berakhir, bahwa akan ada alam kehidupan setelah alam kehidupan yang sekarang. Itu kriterianya hanya dua yang seperti itu. Maka misalkan kita bisa melihat di dunia, di dalam sejarah itu ada yang namanya Sokrates misalkan. Siapakah Sokrates? Orang Yunani, filosof yang sangat terkemuka. Dia itu ada di tengah-tengah para penyembah berhala, penyembah dewa-dewi, tetapi dia sendiri menolak untuk menyembah dewa-dewi itu. Bahkan dia diancam, kalau kamu tidak mau menyembah dewa-dewi Yunani, kamu minum racun, bunuh diri saja. Dan ternyata dia melakukan, lebih baik bunuh diri daripada memuja dewa-dewi itu. Maka banyak di antara orang-orang Islam yang berpandangan bahwa Sokrates itu adalah seorang nabi, karena dia mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa, bahwa Tuhan itu bukan dewa-dewi, bukan berhala, bukan yang semacamnya, bahwa ada kemungkinan dewa-dewi itu sesungguhnya adalah perwujudan Tuhan atau bayangan manusia tentang Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan. Itu mungkin saja, tetapi Tuhan yang esensi, yang substansi, itu adalah Tuhan yang Esa. Begitu. Begitupun dengan Plato dan Aristoteles. Misalkan Aristoteles terkenal dengan salah satu gagasannya tentang suprakausa atau kausa prima, tentang penyebab pertama yang tidak bisa berbagi, yang menjadi penyebab dari awal mula semesta ini. Nah, suprakausa dengan Tuhan yang kita pahami itu mungkin ada beberapa perbedaan konseptual di dalamnya. Tetapi bahwa Aristoteles mengatakan itu di tengah-tengah pernyataan bahwa orang-orang di Yunani itu adalah penyembah berhala, maka banyak orang yang kemudian mencurigai bahwa Aristoteles itu jangan-jangan adalah seorang nabi atau seorang murid dari nabi. Nah, pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang sah karena sekali lagi di dalam Al-Quran dikatakan bahwa ada nabi-nabi sebelumnya yang telah merangkai ajaran agama ini. Dan ajaran agama ini disampaikan dengan berbagai bahasa, dengan berbagai narasi, tetapi esensinya bahwa Tuhan itu tunggal, Tuhan itu Esa, dan bahwa ada hari akhir setelah hari kehidupan sekarang. Kan ceritanya seperti itu. Kita misalkan melihat bahwa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa, dan setiap suku bangsa itu memiliki ajaran-ajaran masing-masing. Tetapi kalau kita menganalisis ajaran-ajaran lokal orang-orang Nusantara, sepenuhnya
sama dengan ajaran Islam seperti yang saya narasikan barusan, yaitu bahwa mereka selalu memuja Tuhan Yang Esa. Baraya mau cari suku bangsa di Indonesia dan cari Tuhannya, namanya bisa saja Mula Jadi Nabolon, bisa saja Tagaroa, bisa saja Kapitaya, bisa saja Sang Hyang Tunggal, dan lain sebagainya. Tetapi semua itu pasti konsepsinya selalu sama, bahwa dia digambarkan sebagai Tuhan Yang Esa dan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Maka bagaimanapun variasi dari cerita-cerita agama itu, orang-orang Islam percaya dan memang semestinya percaya bahwa nabi-nabi telah diturunkan kepada suku-suku bangsa di Nusantara di masa yang sangat lampau, betapapun bahasa mereka berbeda satu sama lain. Maka salah satu bukti yang paling krusial terkait dengan hal ini adalah nama-nama Tuhan. Jadi Baraya begini, sekarang Baraya silahkan buka Asmaul Husna. Asmaul Husna itu di dalam Islam adalah nama-nama sebutan untuk Tuhan, nama-nama yang baik, dan jumlahnya banyak sekali. Kebanyakan orang menyebutnya ada 99 nama baik dari Tuhan. Semuanya tertera di dalam Al-Quran. Sekarang Baraya terjemahkan nama-nama Tuhan dari seluruh agama di seluruh dunia, maka Baraya pasti akan menemukan bahwa nama-nama Tuhan itu pasti ada kesamaan atau bahkan sama persis dengan salah satu Asmaul Husna di dalam Al-Quran. Kenapa bisa seperti itu? Karena dijanjikan oleh Tuhannya orang-orang Islam bahwa seluruh suku bangsa di seluruh dunia itu pernah berbicara dengan Tuhan atau pernah mendapatkan pesan dari Tuhan, setidaknya perwakilan di antara mereka. Begitu. Nah, misalkan, jadi kita juga bisa mengatakan Resi Vyasa itu adalah seorang pemuka Hindu. Dia adalah orang yang telah mengumpulkan Veda, orang yang mengklasifikasikan Veda, orang yang kemudian menjelaskan Veda, dan orang yang menulis Mahabharata, dan salah satu kitab yang paling inspiratif, Bhagavad Gita. Apakah dia bisa diklaim sebagai seorang muslim? Apakah dia bisa dikatakan sebagai seorang nabi? Kok keterlaluan? Namanya aja resi, bukan nabi. Begini Baraya, terjemahkan lagi. Nabi itu adalah istilah dalam bahasa di Timur Tengah. Kalau diterjemahkan, yang dimaksud dengan nabi itu adalah orang yang mendapatkan pesan dari Tuhan. Itu saja. Apakah resi dalam agama Islam, dalam agama Hindu mendapatkan pesan dari Tuhan? Iya. Resi-resi itu, apalagi resi yang levelnya tinggi itu, tentu saja sudah mengenal Tuhan, sudah berbicara dengan avatar-avatar Tuhan, sudah mendapatkan pesan-pesan dari Tuhan. Maka dalam konteks yang lebih luas, maka resi ini bisa dipadankan atau disamakan dengan nabi-nabi. Sekarang, apakah Vyasa itu adalah nabi yang digambarkan oleh orang-orang Islam sebagai landasan dari agama Islam yang sangat besar ini? Kita lihat bahwa Resi Vyasa itu tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan itu banyak. Resi Vyasa hanya mengatakan bahwa manusia menyebut Tuhan itu banyak, padahal esensinya adalah tunggal. Tuhan itu adalah satu entitas yang tidak terjelaskan, yang tidak terbayangkan, tetapi dia adalah sesuatu yang tunggal yang menjadi penyebab dari segala sesuatu. Dan Vyasa juga menceritakan tentang kehidupan setelah kematian. Maka dengan pernyataan-pernyataan seperti itu, terbukalah kemungkinan bahwa Vyasa pun adalah seorang nabi. Baraya boleh percaya atau tidak, tetapi beginilah narasi yang diceritakan oleh orang-orang Islam, bahwa ada nabi sebelum Nabi Muhammad, dan dia mendapatkan wahyu dari Tuhan, mendapatkan pesan dari Tuhan untuk mengabarkan sesuatu yang baik untuk manusia. Maka seluruh ajaran agama pada dasarnya berasal dari Tuhan, tetapi kemudian manusia mengubah-ubah sedikit demi kepentingan-kepentingan pribadinya atau demi hawa nafsunya. Ya, kurang lebihnya pikirannya seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam Yesus. Apakah Yesus itu adalah seorang nabi atau bukan? Kan banyak sekali orang-orang Kristen yang protes. Kenapa orang-orang Islam mengklaim bahwa Yesus itu adalah seorang muslim beragama Islam? Saya jelaskan begini Baraya. Di dalam Alkitab atau dalam pernyataan-pernyataan manapun tentang Yesus, dikatakan bahwa Yesus itu Tuhannya Esa, Yesus itu Tuhannya Tunggal. Yesus tidak pernah sekalipun menceritakan atau mengisyaratkan sesuatu yang terkait dengan Tuhan-Tuhan lain selain Tuhan yang Esa, selain Tuhan yang Tunggal. Maka dalam konteks itu bisa kita pahami bersama bahwa dia adalah seorang muslim sesuai dengan kriteria yang saya jelaskan tadi. Bahwa Yesus juga menjelaskan tentang kehidupan setelah kematian, itu juga melengkapi kriteria yang mendasarkan bahwa Yesus jelas-jelas adalah seorang muslim. Tetapi bukan hanya itu, Yesus juga digambarkan. Ketika Yesus mengucapkan salam, mengucapkannya Assalamualaikum
walaupun dengan ejaan Yahudi. Yang ini menunjukkan bahwa dia serupa dengan orang-orang Islam. Ketika Yesus mau masuk ke tempat peribadatan, Yesus cuci muka, cuci tangan, kemudian di dalam tempat peribadatan, Yesus berdiri dan bersujud seperti orang-orang Islam. Yesus juga kemudian mengajarkan untuk perempuan-perempuan menutup kepalanya. Bahkan ketika Yesus dianggap meninggal, Yesus dikafani, dipocongin, sama seperti orang-orang Islam. Maka dalam konteks ini silakan Baraya tidak percaya bahwa Yesus itu adalah seorang Muslim misalkan. Tetapi dalam sudut pandang orang-orang Islam, identitas keislaman Yesus Kristus itu terkonfirmasi sepenuhnya dari teks-teks Alkitab. Begitu kan? Maka orang-orang Islam itu berkewajiban untuk menghormati ajaran-ajaran Yesus sama seperti orang-orang Islam mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Dan ceritanya adalah seperti itu. Adapun tentang stereotip tentang misalkan orang-orang Islam sekarang tidak mengajarkan cinta kasih seperti yang diajarkan oleh Yesus dan sebagainya, itu adalah tema yang lain. Itu terkait dengan penganut agama Islam yang sekarang ini memang lebay. Kapan-kapan kita bahas semoga. Tetapi intinya sekali lagi, saya tidak sedang menghina dan lain sebagainya, tetapi saya ingin menjelaskan kalau Baraya bertanya kenapa orang-orang Islam selalu mengklaim bahwa Yesus itu adalah orang Islam dan sebagainya, maka saya katakan di dalam Islam itu semua terkonfirmasi di dalam teks-teks Alkitab. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul, sudah ada kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.